Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik. Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Suara Kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Judul renungan kita hari ini adalah Jangan tergoda dengan dunia. Saudara yang terkasih, kita semua pasti pernah merasa ingin masuk dengan lingkungan sekitar kita, ingin diterima, ingin diakui, ingin dianggap keren, dan tidak ketinggalan tren. Apalagi sekarang, hidup kita sudah tidak bisa jauh-jauh dari media sosial. Tiap buka Instagram, TikTok, atau YouTube, yang kita lihat hidup orang lain serba sempurna, liburan mewah, barang branded, pacaran goals, atau prestasi-prestasi luar biasa. Tidak salah kalau kita juga punya keinginan untuk sukses atau menikmati hidup, tapi yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita jadi terobsesi dengan hal-hal duniawi, dan mulai mengabaikan nilai-nilai kekal yang Tuhan tanamkan dalam hati kita. Apa itu kehidupan duniawi? Kehidupan duniawi itu bukan sekadar soal punya harta, ketenaran, atau kesenangan. Duniawi itu lebih ke arah cara berpikir dan hidup yang memusatkan semuanya ke diri sendiri dan melupakan Tuhan. Fokusnya cuma pada aku, milikku, pencapaianku, tanpa mempedulikan apakah itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Misalnya, ke gereja jadi tidak prioritas karena sibuk mengejar kerjaan atau konten, mulai bohong demi dapat keuntungan, ngepost sesuatu bukan karena berguna, tapi biar mendapat validasi orang lain, mengorbankan waktu doa atau saat teduh demi buka media sosial berjam-jam. Kita jadi mulai hidup buat dunia, bukan buat Tuhan. Kenapa Tuhan minta kita tidak serupa dengan dunia ini? Karena Tuhan tahu, dunia ini cepat berubah dan tidak bisa kasih kita damai yang sejati. Satu hari kita bisa dipuji, besok kita bisa dijatuhkan. Dunia sangat suka sekali main standar, harus cantik, harus kaya, harus keren, harus punya pasangan. Tapi Tuhan lihat hati, bukan tampilan luar. Waktu kita memilih hidup sesuai jalan Tuhan, kita mungkin tidak selalu kelihatan keren di mata dunia. Tapi justru disitulah kita bersinar, kita jadi beda, kita jadi terang, kita jadi orang yang punya arah hidup yang jelas. Karena kita tahu siapa yang kita ikuti, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, lalu bagaimana caranya tidak kehilangan arah di dunia ini?
Mulailah berteman dengan orang yang punya tujuan rohani yang sama. Rajin berbicara dengan Tuhan lewat doa, isi pikiran dengan firman Tuhan. Tanya dulu sebelum bertindak, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Marilah kita renungkan, hidup ini bukan soal siapa yang paling sukses, paling viral, atau paling kaya, tapi soal siapa yang tetap setia sama Tuhan di tengah dunia yang penuh tipu daya. Dunia bisa kasih kita banyak hal, tapi semuanya fana. Tuhan kasih kita satu hal yang tidak bisa dibeli, yaitu hidup yang kekal dan damai sejati. Jadi jangan biarkan dunia mencuri fokus kita dari Tuhan. Kita memang hidup di dunia, tapi kita bukan milik dunia. Kita milik Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyerta-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami.
di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.